Negeri Belanda, pemilihan wali kota itu nggak seperti kita. Jadi di sana itu satu kota, misalnya kota A, itu ada komite di kota itu yang bertugas menilai untuk periode yang akan datang kita butuh wali kota dengan kapasitas apa. Misalnya dia seorang engineer, kita perlu engineer karena kita punya program pembangunan fisik. Atau kita perlu seorang ahli keuangan karena kita punya problem dalam urusan keuangan. Itu diumumkan oleh komite, itu diumumkan kepada seluruh rakyat. Nanti bulan depan akan ada pemilihan wali kota, syarat-syaratnya Anda harus seorang yang ini. Terakhir keahlian Anda adalah apa? Itu. Berdasarkan pengumuman itu, semua orang yang merasa punya kemampuan melamar. Setelah melamar, diseleksi semua surat-suratnya, diwawancarai segala macam, diputuskanlah 3 orang yang dianggap paling baik di antara mereka. Lalu dipilih oleh Dewan Kota. Gak ada pilihan langsung. Jadi wali kota di sana itu tidak mewakili partai. Dia mewakili seluruh rakyat. Dia tidak dikendalikan oleh partai, tidak dikendalikan oleh siapapun. Dia adalah milik rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Memang peradabannya beda sih. Kalau kita kan yang penting punya ijazah, bisa melamar, ada partai, ya toh, akibatnya masuk penjara sebagian. Anda kalau periksa daftar orang-orang di KPK itu ada perwakilan semua loh. Perwakilan camat, perwakilan bupati, perwakilan wali kota, perwakilan gubernur, perwakilan menteri, perwakilan DPR. Itu bisa bikin negara sendiri di penjara itu. Dia punya representasi dari semua unsur-unsur kenegaraan. Itu paling memalukan sebenarnya. Mengapa bisa korupsi merajalela seperti itu? Ada orang-orang yang tadinya baik, masuk pemerintahan langsung jadi jahat. Artinya sistem ini menciptakan kejahatan. Sistem. Mau percaya mau tidak silakan baca buku-buku semua. Ada orang baik, alim, atau santun, masuk jadi pemerintah, tiba-tiba dia tidak alim lagi, tiba-tiba dia ngomongnya seenaknya, tidak santun lagi. Nah, itu pengaruh setannya kekuasaan. Banyak iblis di situ tuh. Ya. Egois, merasa diri paling hebat. Ya. Itu pengaruh-pengaruh dan penyakit-penyakit kekuasaan. Kita membutuhkan orang yang punya kesadaran tinggi bahwa kekuasaan adalah tempat untuk berbuat baik, tempat untuk mengabdi, tempat untuk membuktikan kemampuan Anda menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Bukan perkaya diri sendiri. Dulu waktu saya bikin otonomi daerah, lalu kekuasaan pemilihan kepala daerah saya serahkan ke DPRD, banyak orang keberatan. Itu kalau diserahkan ke daerah, nanti orang daerah itu jadi bupati sendiri, jadi wali kota sendiri. Bahaya itu katanya. Loh, apanya yang bahaya saya bilang? Justru kalau mereka sendiri jadi wali kota, bupati di tempatnya, jadi gubernur, dia kan malu sama orang-orang sekitarnya kalau dia bikin kesalahan. Maksudnya kan begitu logikanya. Ini logika orang Makassar. Karena orang Makassar saya tahu itu, kalau dia mau jahat, dia tidak bikin jahat di kampungnya. Dia ke Jakarta jadi penjahat. Atau ke Bandung, atau ke Surabaya. Sana jadi preman dia. Pulang ke Makassar, alim semua, tiap hari Jumat di masjid. Karena malu. Jadi saya bilang, kalau ada orang tidak malu jadi pencuri di kampungnya, itu biadab betul itu. Itu jawaban saya dulu. Ternyata saya keliru. Ternyata ada orang yang tidak malu jadi pencuri di kampungnya. Saya malu betul. Saya sangat terpukul bahwa apa yang saya asumsikan dulu itu terbukti keliru. Ternyata waktu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang berani jadi pencuri di kampungnya sendiri. Maksudnya kan malu itu. Keluarganya semua tercemar, anak-anaknya jadi
bahan ejekan. Iya toh. Itu zaman dulu di Makassar, zaman dulu ini sebelum kemerdekaan. Kalau ada orang jahat itu yang dimakamkan dan semua orang sepakat bahwa dia jahat, itu kuburannya selalu dilempar batu. Setiap orang lewat di situ kita lempar batu masuk ke kuburannya itu. Sampai mati pun dibenci orang. Itu kan mestinya jadi satu inspirasi nilai bahwa tidak bisa Anda jadi penjahat di kampung sendiri. Nah, sekarang semua berubah karena pengaruh materi. Orang-orang yang dulunya santun, yang dulunya bisa bergaul, tiba-tiba jadi pejabat, susah dihubungi. Tiba-tiba dia jadi angkuh. Tiba-tiba tidak kenal lagi sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Ini pengaruh setan semua. Jadi kekuasaan itu memang ada setannya. Ada setannya. Saya mengalami hal yang sama dulu. Jadi satu waktu Allah mencoba saya. Diberi jabatan yang sangat berkuasa. Saya dulu itu adalah Dirjen Puot, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Sekarang jadi 4 Direktorat Jenderal. Dulu cuma saya sendiri. Dirjen Puot, merangkap Sekretaris Jenderal. Waktu itu belum ada otonomi. Waktu itu semua calon bupati, wali kota, gubernur harus diajukan namanya kepada saya 5 orang, saya coret 2 orang, turun 3 orang untuk dipilih sebagai Dirjen Puot. Sebagai sekjen, saya mengangkat semua pejabat eselon 2 di seluruh provinsi sebagai sekjen. Kekuasaan luar biasa. Itu kalau dimanipulasi, uangnya banyak sekali. Maaf aja, saya nggak mau memfitnah. Pejabat-pejabat sebelum saya tuh, itu tinggal nunggu setoran itu. 5 nama turun 3 itu tidak gratis. Gitu. Calon-calon sekda kabupaten, calon-calon asisten, apalagi sekda provinsi, semua harus melalui saya. Gitu. Alhamdulillah, saya tidak salah gunakan. Bahkan lebih bersyukur lagi, saya bisa hentikan semua kekuasaan yang berlebih-lebihan. Makanya bikin otonomi daerah. Sehingga orang Jakarta jangan terlalu sombong. Merasa dirinya kayak raja semua kalau ke daerah itu. Itu kan saya yang hentikan. Orang bilang, kenapa kau hentikan? Itu kan enak. Iya, justru itulah contoh yang benar. Ketika saya bisa menikmati itu, saya membuat keputusan dan kebijakan untuk tidak menikmati. Nah, itu baru ya, seorang yang konsisten. Saya buktikan itu. Itu kalau bayangkan enaknya Pak, tidak mau berhenti saya. Itu Dirjen Puot, ini saya ceritakan kemarin di Makassar, waktu reuni SMA. Dirjen Puot itu, zaman saya, itu dapat honor dari seluruh proyek kementerian-kementerian yang beroperasi di daerah. Jadi saya tuh tiap bulan capek memungut honor di semua kementerian. Ada honorku. Asal ada proyek di daerah, saya mesti anggota panitia. Tapi kalau lama-lama saya bingung juga, bagaimana pertanggungjawabannya nanti dunia akhirat ini? Terlalu enak ini jabatan ini, tidak benar ini. Makanya saya hentikan. Saya hentikan sendiri. Nggak ada orang lain yang suruh saya. Nggak ada yang suruh saya. Saya beritahu Pak Sarwan almarhum, menteri saya, Pak, ini kalau kita bikin otonomi daerah, orang Depdagri nanti setengah nganggur. Dan sepi kantornya, tidak ada lagi orang datang. Bawa bawa upeti. Dia bilang, nggak apa-apa, bikin aja. Saya bikin. Saya lapor Pak Habibie, setuju. Jadi Pak Habibie itu termasuk orang yang mengerti good governance. Pak Habibie. Dulu Pak Habibie, karena dia tunjuk saya sebagai Ketua Reformasi Politik Nasional. Jadi semua perubahan politik tahun 98 itu, 99, itu kan saya yang mimpin. Saya ketuanya. Semua undang-undang politik, pemilu, sistem susduk, ya,
pemilihan sistem Pak Habibie perintahkan sama saya. Jadi saya tiap pagi dulu, setiap pagi sebelum Habibie berangkat ke kantor, saya mesti temui dia di rumahnya. Saya briefing dia perkembangan hari ini. Saya satu mobil dengan beliau ke kantor presiden. Sampai di kantor presiden, saya diskusi sebentar, saya kembali ke kantor saya. Sudah itu sore, sebelum Pak Habibie kembali dari kantor ke rumahnya, saya mesti briefing lagi. 2 kali sehari saya briefing Pak Habibie. Perkembangan, updating pemerintahan dan politik. Itu hebatnya itu Habibie. Saya diberi keleluasaan bergerak ke seluruh Indonesia. Kapan saja saya mau. Disiapkan pesawat khusus dari Pertamina. Jadi Pelita Air Service itu punya satu pesawat yang bisa saya gerakkan setiap saat kemana saya mau pergi. Dan bisa saya pinjamkan kepada orang-orang yang saya minta untuk bergerak ke daerah. 100% di bawah kewenangan saya. Satu pesawat terbang. Karena Habibie mau secepatnya semua ini selesai. Dia tidak mau lama-lama jadi presiden. Kau bikin pemilu secepat mungkin. Wah, dia kan baru dipilih, dia kan mestinya punya hak kewenangan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pak Harto. Tapi dia bilang sama saya, kau bikin pemilu secepat-cepatnya yang kau bisa. Kau siapkan semuanya, reformasinya, dan kau update kepada saya tiap hari. Nah, itu situasi tahun 98. Semua orang perhatikan ke saya. Saya bisa 5 kali, 6 kali muncul di televisi tiap hari. Saya sendiri bosan lihat saya di situ. Lihat diri saya. Capek saya. Tapi itulah situasi pada masa itu. Makanya kalau reformasi ini tanda petik gagal, saya termasuk orang yang paling sedih. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Reformasi itu, undang-undang itu lahir dengan susah payah. Kok seenaknya aja diubah-ubah gitu. Capek kita. Nah, reformasi yang Anda maksud tahun 98 itu adalah satu titik strategis menuju pemerintahan yang baik. Saya dulu menjamin, dalam waktu 20 tahun, dengan konsep otonomi daerah itu, Indonesia akan maju, semua daerah akan makmur dalam waktu 20 tahun. Sekarang udah lewat 20 tahun, Anda masih susah. Kenapa? Tidak dikelola dengan benar. Ini persoalan manajemen. Kita gagal dalam memanage negeri ini, maaf saja. Kita gagal memanage negeri ini. Kita melakukan kesalahan fatal dalam manajemen pemerintahan. Itu kesalahan fatal. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Kenapa kok reformasi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak bermutu? Seharusnya kan tidak begitu. Seharusnya lebih baik. Bahkan Anda itu waktu itu orang-orang menginginkan pemimpin lebih bagus dari Pak Harto. Ternyata nggak ada lebih bagus sampai hari ini. Jangan lebih bagus dari Pak Harto. Kenapa? Karena kelebihan Pak Harto itu dia punya komitmen. Dan dia laksanakan komitmen itu. Dengan segala kekurangannya, dia membuktikan bahwa beliaulah yang mengubah Indonesia ini. Terasa kan? Anda yang hidup di tahun 60-an awal, Anda tahu bagaimana Indonesia sebelum Orde Baru. Dan Anda tahu bagaimana Indonesia setelah 32 tahun Pak Harto memimpin. Berubah sama sekali. Kita datang dengan semangat baru, reformasi, malah berantakan. Karena kesalahan kepemimpinan dan amburadulnya manajemen kita. Kegagalan kita menciptakan satu pemerintahan yang baik. Bahkan setelah reformasi. Ini adalah sesuatu yang kita sesalkan. Mungkin Anda bertanya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin lagi reformasi tahap kedua kan? Masa reformasi terus? Maka satu-satunya jalan adalah
memilih pemimpin di masa yang sulit ini. Ya sebenarnya kalau mau lihat, kalau tahu hakikatnya ya, kalau semua orang-orang itu semua pintar, saya kira tidak ada yang mau jadi presiden. Begitu besar berat bebannya di presiden akan datang. Jangan bayangkan presiden cuma gagap petentang-petentang gitu, naik mobil mewah, naik pesawat khusus. Bukan itu. Bayangkan bebannya jadi presiden itu. APBN hancur-hancuran, ekonomi berantakan, korupsi merajalela, administrasi gagal memberi kontribusi pada perbaikan layanan publik. Kok mau jadi presiden? Saya kasih Anda ilustrasi. Ada satu perusahaan misalnya. Ini perusahaan besar, asetnya sekian, utangnya sekian. Kondisi manajemennya segini. Ya. Siapa mau jadi pemimpin perusahaan ini? Itu kalau Anda tanya pengusaha-pengusaha dengan satu kondisi perusahaan yang amburadul, siapa mau jadi pemimpin? Ya toh, dia kan menanggung tanggung jawab untuk bayar utang, dia mesti mengelola aset yang sudah hampir habis, mengelola pegawai yang sudah berantakan. Itu kan bikin pendek umur kalau diterima. Tapi karena ini pemerintahan, orang cuma lihat, wah, simbolisasi presiden, cakep, ya, naik mobil mahal tiap hari, tinggal di istana, dilayani oleh orang-orang yang hampir bersujud setiap ketemu dia, makan ditanggung negara, ya kan? Dianggapnya semua enak. Padahal kalau seorang presiden yang berpikir dan sadar akan tanggung jawabnya, dia mesti habis-habisan berdoa dulu untuk diberi kemampuan memimpin negara ini. Anda tidak bisa dengan orang biasa-biasa saja yang datang petenteng-petenteng, ya, bikin pencitraan segala macam. Kita tidak butuh pencitraan. Pencitraan itu pembohongan. Jangan percaya. Semua pencitraan itu adalah pembohongan. Jangan percaya. Apa adanya saja bicara. Pencitraan itu penipuan, saudara-saudara. Ini kita sudah masuk sebagai bangsa yang menipu diri sendiri. Dia menikmati penipuan itu. Ini cilaka betul. Cilaka betul. Kita perlu orang yang jujur saja apa adanya. Dan pakai pencitraan. Bicara apa adanya. Berjanji apa adanya. Jangan bikin janji ratusan janji. Satu pun tidak dipenuhi. Ini calon penghuni neraka semua ini. Munafik semua. Munafik itu kan berbicara dia bohong, berjanji dia ingkar, diberi amanah, dia khianat. Berapa banyak pemimpin kita yang masuk dalam kategori ini. Dan paling berbahaya itu menghadapi orang munafik. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya dalam konsep Islam itu, orang munafik itu tempatnya di dasar neraka. Kalau orang kafir itu masih di atas-atas sedikit. Orang munafik itu di bawah sekali. Di keraknya neraka itu. Nah, cuma untungnya dalam tanda petik, untungnya di Indonesia itu banyak orang tidak percaya pada neraka, itu untungnya itu. Jadi dia tidak terlalu stres. Kalau saya tuh stres terus, bayangkan neraka kan ngeri banget. Jadi saya takut sekali tuh bikin kesalahan, terutama kepada publik. Jangan sampai membohongi publik. Bapak-bapak, ibu-ibu membohongi istri, membohongi suami masih oke-oke lah. Jangan membohongi publik. Kalau membohongi istri itu kadang-kadang wajib. Wajibnya itu begini, supaya istri jangan sakit hati. Ya, jangan ditanya mengaku terus. Itu demi stabilitas. Jadi membohongi suami juga boleh. Yang penting jangan membohongi orang banyak. Jangan bohong orang banyak. Dulu saya punya teman, sudah meninggal. Dia itu lama membohongi istrinya.
Jadi dia itu sudah lama sakit liver, sudah masuk 4 ketahuan. Kenapa dia tidak mau beritahu istrinya bahwa dia sakit? Karena dia tidak mau istrinya sudah sedih duluan sebelum dia mati. Ini kan hebat toh. Jadi kebohongan itu tidak selalu jelek gitu. Kebohongan tidak terlalu jelek. Walaupun dalam prinsipnya orang laki-laki itu memang prinsipnya begitu. Seandainya pun kau tertangkap basah, tetap mengaku, tetap jangan mengaku. Nah, itu baru. Itu ada temanku dulu, sudah meninggal juga kasihan. Itu ketahuan punya selingkuhan lah kira-kira kalau bahasa kasar. Ditanya sama istrinya, "Bang, kau selingkuh sama si Ami itu?" Kawan saya ini terlalu jujur. Dia seorang intelek, seorang yang sama dokter dari Amerika. Dia ngaku sakit istrinya 3 bulan, Pak. Sakit hati, tidak bisa ngomong, tidak mau makan. Saya bilang sama dia, saya kan sudah beritahu kamu, kalau yang begitu jangan ngaku. Seandainya kau tertangkap basah, jangan mengaku, supaya istrimu jangan sakit. Kan niatnya baik. Jadi dalam hubungan-hubungan pribadi, memang kadang-kadang itu boleh saja demi kemaslahatan. Tapi kepada publik tidak boleh, haram itu. Karena kalau kau berbohong kepada publik, untuk minta maaf kan bingung. Misalnya membohongi satu kota Palu. Bagaimana bisa minta maaf kepada semua orang Palu? Capek kan? Nah, hindari berbohong kepada publik. Karena itu susah sekali minta maafnya. Susah. Kalau per individu, itu seninya kan. Terserah Anda gitu. Nah, minta maaf kan bagus. Syukur gitu ya. Tapi kalau kejahatannya itu menyakitkan, minta maafnya ditunda dulu. Biar agak rendah-rendah sedikit, baru minta maaf. Kalau perlu ada rezeki sedikit, bagi dulu. Nah, baru minta maaf. Jangan sudah kering begitu, minta maaf itu ya, tambah marah dia. Kayak gitu. Jadi, kira-kira untuk pemerintahan seperti itu. Terakhir, saya ingin memberi Anda refreshing saja, refreshing. Ini pasti sudah ada di kuliah-kuliah. Saya refreshing aja. Jadi pemerintahan itu juga manifestasinya atau basisnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah politik. Negara itu dasarnya politik. Yang kedua adalah hukum. Ya. Yang ketiga adalah administrasi. Makanya semua ilmuwan pemerintahan harus setidak-tidaknya paham. Kalau bisa menguasai. Harus paham tentang ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi. Karena pemerintahan dimulai dengan politik. Semua keputusan-keputusan pemerintahan dimulai dengan keputusan politik. Kalau kita bicara praktek sehari-hari, kebijakan itu, undang-undang itu dibuat dalam proses politik dengan DPR, dengan rakyat kalau pakai plebiscit misalnya. Dari pembicaraan politik itulah lahir produk hukum, konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, setelah itu diadministrasikan. Eksekusinya itu adalah administrasi. Administrasi sangat penting. Sangat penting. Itu salah satu jantungnya pemerintahan. Administrasi. Jadi, kalau Anda mau menjadi ahli pemerintahan, kuasai 3 bidang ilmu ini. Ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi. Kombinasi dari 3 inilah yang menghasilkan, tanda petik, ilmu pemerintahan. Walaupun dinamikanya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu belum ada satu kesepakatan keilmuan tentang ilmu pemerintahan. Belum. Bahkan di Amerika Serikat ada School of Government yang terkenal itu Kennedy School of Government. Tapi tidak dalam posisi mengukuhkan bahwa
pemerintahan adalah sebuah ilmu. Dia masih dianggap sebagai seni praktek kekuasaan. Jadi pemerintahan adalah proses penyelenggaraan pemerintahan, proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Tapi kita kembali pada yang saya katakan tadi. Pemerintahan adalah interaksi antara politik, hukum, dan administrasi. Satu waktu nanti bisa kita formulasikan bagaimana interaksi itu berlangsung, sehingga bisa menemukan metodologinya sendiri-sendiri. Kemudian melahirkan konsep-konsep teorinya sendiri-sendiri, yang sampai sekarang belum ada. Satu-satunya negara yang mempercayai ada ilmu pemerintahan itu cuma negeri Belanda. Kalau negeri Belanda memang ada ilmu pemerintahan. Dan itulah yang menginspirasi orang-orang yang mendirikan Institut Ilmu Pemerintahan di masa dulu. Itu inspirasinya dari Belanda. Ilmu pemerintahan. Yang basisnya adalah ilmu hukum. Jadi kalau ilmu pemerintahan itu dalam konteks Belanda itu adalah ilmu hukum. Lalu dipayungi oleh politik dan dilandasi oleh administrasi. Jadi kalau mau belajar mengenai ilmu pemerintahan, memang harus ke Belanda. Bukan ke Amerika. Di Amerika itu political science. Saya belajar di Amerika 6 tahun, itu political science. Saya mengambil subjek American Government waktu saya master. Ya begitu aja. Kita bicara konstitusi, kita belajar hukum, praktek hukum di Amerika, belajar jurisprudensi, beratnya ke hukum. Jadi American Government itu intinya adalah ilmu hukum tentang Amerika. Makanya senator-senator di Amerika, anggota-anggota legislatif, gubernur-gubernur, itu kebanyakan adalah sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya. Kennedy bersaudara. Robert Kennedy, Edward Kennedy, John Kennedy, itu semua ahli hukum. Anak-anaknya juga begitu. John itu juga hukum juga. Karena itu adalah pintu masuk menuju pada pemerintahan dan politik. Jadi politik di sana itu sangat kuat didasarkan pada hukum. Orang jadi politisi itu harus ahli hukum. Kenapa? Karena hukum di Amerika sudah sedemikian kompleks, sedemikian rumit. Sehingga tidak gampang orang jadi ahli hukum. Jadi seorang ahli hukum di Amerika, seorang lawyer di Amerika itu adalah salah satu orang yang dihormati sekali. Saya ambil kelas itu. American Government. Capek menghafal kasus-kasus. Saya begitu. Harus mengerti betul. Makanya saya tahu apa yang terjadi di Amerika. Saya bisa baca tren politik di Amerika. Walaupun saya juga kadang-kadang keliru. Waktu Donald Trump maju jadi calon presiden dulu, saya sangat yakin tidak mungkin dipilih. Karena standar etika orang Amerika tidak terpenuhi untuk Trump. Tidak terpenuhi. Dia main perempuan, dia punya tempat perjudian, kasino, dia jadi panitia pemilihan putri kecantikan, ya, dia kawin berkali-kali. Tidak memenuhi standar etika untuk pemimpin Amerika Serikat. Tapi kenapa dia terpilih? Saya keliru. Walaupun memang buktinya dia kalah sebenarnya secara elektoral. Elektoral itu lebih tinggi suaranya Hillary daripada dia. Tapi electoral college dia menang. Mengapa saya keliru? Ada yang saya tidak baca, yaitu kekecewaan orang-orang putih Amerika atas terpilihnya Obama, orang hitam, menjadi presiden. Sehingga orang-orang putih Amerika itu menghukum Partai Demokrat dengan memilih Trump. Ini psikologis, bukan sosiologis. Nah, saya mempelajari itu sosiologi politik dan etika Amerika itu tidak mungkin Trump jadi presiden. Semua syarat untuk jadi presiden tidak bisa. Tidak bisa. Ya, karena dulu itu seorang calon presiden, Gary Hart namanya. Itu Gary Hart dulu, calon presiden dari Demokrat.
Dia adalah orang paling populer pada masa itu. Dan hampir dipastikan dia akan jadi presiden Amerika Serikat. Gary Hart. Dia kedapatan oleh wartawan, di foto dia,